Para ulama menerangkan, mensyarahkan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Jadi tobat itu ada rukun, ada syarat, ada kesempurnaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Fattaubatu awwalu asbabi mahabbatillah wa ma'rifati jamalihi wa halihi ay ala qadril abdi mimma yutlaqu alaihi ma'rifah. Fa innahu la ya'rifu Allah 'ala al-haqiqati illa Allah wa la yasluku tariqahu wa sabila ridahu illa ahlu mahabbatihi. Fa innahu yuhibbut tawwabin wa ma kullu haudin mawrud wa lihadza qala al-hima'ul amna. Wal khalsah ya taubatun nasuh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Fattaubatun nasuh al khalisatu minasy syawaib al mufsidati laha wal mukaddirati safwaha. Qala Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwab ar-rajja' wat-tawwabun ablagu bi wad'il lughah min at-taibin. At-tawwabu huwa man kathura minhu ar-ruju'u ila Allah Ta'ala war-ruju'u ila an-nas bil 'afwi 'inda adahum lahu. Wa ilayhi yushiru qawluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab ay ar-rajja'a indal imtihan wa huwa al-fitnatu bil 'afwi idam tuhina taliban lima indallah. Wa hadha tafsir li hadzal hadithi hasanun wa in kana ghariba ila akhir. Makna dari kalam al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, taubat adalah langkah awal para salik. Jalan untuk bermakrifah mengenai zatnya, sifat-sifatnya yang mulia dan agung, serta nama-namanya yang indah. Biasa juga disebut taubat itu adalah awwalu maqamin, awal maqam. Artinya tempat yang pertama yang mesti dilalui oleh orang-orang yang menjalani satu jalan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ma'rifat yang di sini adalah ma'rifat yang sifatnya itu zauqi, ma'rifat rasa. Karena ada beberapa macam ma'rifat, ada ma'rifat lisani, ma'rifat yang dinisbahkan kepada lisan. Artinya dia pandai, dia mahir dalam hal menerangkan mengenai ma'rifatullah. Kalau bicara atau bepandir menerangkan urusan ma'rifat kepada Allah, dia ahlinya. Nah, ini ngarannya ma'rifat lisani. Yang kedua lagi ma'rifat fikri, ma'rifat fikir. Dia sudah mampu menggunakan fikirnya sehingga akhirnya dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih tinggi daripada ma'rifat lisani tadi. Nah, yang ketiga, inilah yang dimaksud biasanya dengan ma'rifat adalah ma'rifat zauqi, ma'rifat rasa.
Orang yang sudah merasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik asma'nya, sifatnya, ataupun zatnya. Nah, kalau bisa kita mendapatkan ma'rifat dzauqi ini, ma'rifat rasa, ma'rifat itu kada bisa kita dapat sebelum kita melangkah. Langkah yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, kita mempelajari Asmaul Husna, satu nama demi satu nama Al-Husna. Di situ kita mengetahui umpamanya Al-Awwal artinya ini, Al-Akhir artinya ini, pengertiannya awal maksudnya kayak ini, pengertiannya Al-Akhir. Nah, dari ma'rifat kita kepada awal dan akhir itu timbullah satu akhlak kita yang sesuai dengan nama Allah awal dan akhir. Nah, itu ngarannya ma'rifat dzauqi. Itu bujur-bujur orang nang ma'rifat, orang nang berakhlak bagaimana akhlaknya awal dan akhir. Taubat adalah penyebab untuk memperoleh cinta Allah. Ujar Nabi kita, At-Taib Habibullah. Orang yang taubat itu kekasih Allah. Dan untuk mengenal keindahan dan keadaan Allah sesuai dengan tingkat kemampuan ma'rifah seseorang. Sebab tidak ada yang dapat mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Hanya orang-orang yang dicintai Allah lah yang akan menempuh jalan yang diridainya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Oleh karena itu beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengibaratkan taubat sebagai binting yang kukuh. Yang dimaksud dengan taubat yang tulus adalah taubat nasuha yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam wahyunya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan berbagai kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi tobat nasuha ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah. Tobat yang macam apa? Di ayat berikutnya Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat itu adalah tobat yang nasuh. Para ulama menerangkan, mensyarahkan yang dimaksud dengan tobat nasuha itu adalah tobat yang sempurna rukunnya, syaratnya, dan segala sesuatu kesempurnaannya. Jadi tobat itu ada rukun, ada syarat, ada kesempurnaannya. Bila sudah tiga hal itu kita lakukan, nah itu ngarannya disebut tobat nasuha. Di dalam satu kitab Is'adur Rafiq ngarannya, di situ disebutkan syarat
rukun dan kesempurnaan tobat ini ada 11 hal. Ini ngarannya tobat nasuha. Apabila dosa yang bersangkut dengan makhluk ditambah lagi sebuting jadi 12. Yang pertama, an-nadamu, menyesal. Mengapa arti menyesal? Arti menyesal diterangkan oleh Imam Ghazali, tawajjuhul qalbi inda syu'urihi bipawatil mahbub. Itu artinya menyesal. Sakit hati ketika mengetahui dengan hilangnya sesuatu yang dicintai. Nah, ini artinya menyesal. Lain kasal. Pengertian menyesal dalam bab tobat ini adalah sakit hati ketika mengetahui bahwa hilang yang dicintai. Nah, kita dulu pernah melakukan suatu dosa. Akibat dosa yang kita lakukan itu, kita kehilangan rahmat Allah. Kita bisa kehilangan surganya Allah. Nah, surga dan rahmat itu adalah hal yang dicintai. Nah, pengertiannya kayak apa? Artinya kita menyesal karena kita sudah kehilangan surga. Kita kehilangan rahmat Allah. Sakit hati kita. Nah, itu ngarannya menyesal. Dan ini sulit artinya menyesal. Awalnya kita menyesali dahulu pernah minum arak, minum bir. Awalnya menyesali dulu pernah melakukan zina. Awalnya pernah menyesali dahulu melakukan riba. Sakit hatilah kita. Sakit hatilah kita dahulu pernah melakukan riba. Sakit hatilah kita dulu pernah gibah. Sakit hatilah dulu kita pernah zina. Sakit hatilah dulu kita pernah mencuri. Sakit hatilah dulu bahwa kita pernah menganiaya makhluk Allah. Bila kada kawa sakit hati, kada kawa tobat. Karena syarat pertama untuk tobat itu adalah sakit hati. An-nadam. Sakit hati ketika tahu hilangnya yang dicinta. Itu artinya penyesalan. Kita mendengar pengajian-pengajian, ujar hadis mengatakan orang yang riba akan masuk neraka, orang yang zina dilaknat Allah, orang yang gibah lebih berat daripada zina. Kita mendengar itu, mendengar. Maka dulu kita pernah melakukan zina, pernah melakukan ghibah, pernah melakukan apa-apa dosa-dosa. Nah, sakit hati kadang kita mendengar keterangan hadis itu. Bila sakit hati, nah berarti kita sesal. Di situ ukurannya. An-nadamu, menyesal. Yang kedua, al-iqla'. Artinya berhenti, berhenti. Orang yang melakukan satu dosa, umpamanya riba. Nah, riba. Lalu riba ini dia masih ada waktu belum lunas. Nah, di pertengahan jalan dia tobat, dia menyesal. Otomatis dia mulai saat itu menyelesaikan urusan ribanya ini, menyelesaikan urusan ribanya. Kalau kadakawa saat itu berhenti, berarti belum sepenuhnya menyesal, belum sepenuhnya menyesal. Karena kalau bujur-bujur menyesal pasti berhenti.
Karena berhenti itu samaratun nadam, buah daripada penyesalan. Buah daripada penyesalan. Kita ada minjam duit nang bebunga setahun, hanya sebulan masa berlakunya lagi 11 bulan lagi. Dalam sebulan ini kita dapat petunjuk ini riba, hukumannya berat di sisi Allah, maka hanyar manggawi riba ini hanya sebulan, menyesal kita, otomatis mulai saat itu kita hentikan. Nah, kita batalkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam riba itu. Nah, itu artinya iqla, berhenti. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, bercita-cita kada maulangi. Bercita-cita kada maulangi. Nah, di sini biasanya tempat syaitan masuk kepada manusia untuk menipunya. Jadi syaitan ikam kaina gen dahulu tubat, kalau kukina tak ulang. Kalau kukina tak ulang, sia-sia ikam tubat. Jadi baik kaina aja sekaligus. Nah, syaitan lewat sini biasanya masuk kepada manusia. Ikam hari ini tubat daripada satu dosa, kayaknya isuk-isuk yang berusia kayaknya menggawi. Nah, apabila ada godaan syaitan seperti itu, kita menjawab di dalam hati bahwa untuk isuk itu aku belum tahu, itu urusan Allah. Yang penting ku saat ini dulu tubat, saat ini aku berhenti, saat ini menyesal, dan saat ini aku mencita-cita kada mau ulang lagi. Perkara isuk, bulan dudi, minggu dudi itu urusan Allah Ta'ala, aku belum tahu. Barangkali aku mati belum sempat isuk. Nah, itu menghadapi tipuan syaitan. Al-azmu alla ya'ud. Nah, yang tiga perkara ini sepakat ulama itu adalah syarat mutlak untuk tobat. Yang keempat ada lagi yang menambah al-istighfar, bahwa tobat itu mesti ada istighfarnya, mesti ada permintaan ampunnya. Kan tobat ini hanya menyesali, berhenti, dan berjanji kada mau ulang lagi. Lalu jadi satu ulama mengatakan itu belum cukup kalau kada ada istighfar, permintaan ampun kepada Allah. Jadi banyak ulama-ulama mengatakan bahwa istighfar ini pun termasuk syarat tobat juga, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dibagi tadi, istighfar. Salam berkartas tadi. Nah, ini istighfar khusus untuk ma'asil qalbi. Ini istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah khusus untuk maksiat-maksiat hati. Nah, ini mestinya kita baca setiap hari. Dalam membaca itu disertai hadir hati dan merenungkan, memahami apa yang dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dimulai dengan syahadat. Ini gunanya kalau ada dalam sebelum ini kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari kita keluar dari Islam. Barangkali kita ada berkata-kata atau berbuat sesuatu yang kita kada tahu bahwa itu menyebabkan kita keluar dari Islam. Dengan adanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua itu habis. Kita menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah haya'am minallah. Aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Haya'an minallah, karena malu daripada Allah. Karena malu.
Jadi minta ampun kepada Allah ini karena malu lawan Tuhan, banyak buat dosa, banyak maksiat, banyak menentang. Sekarang minta ampun karena malu daripada Allah. Astaghfirullah ruju'an ilallah. Aku minta ampun kepada Allah karena kembali kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Piraran, lari min ghadabillah, dari marah Allah, ila ridhaillah, kepada keridaan Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Piraran min ghadabillah ila ridhaillah, karena lari daripada marahnya Allah kepada keridaan Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah min i'tiqadil bid'ati wasyirik. Aku minta ampun kepada Allah daripada i'tiqad bid'ah dan syirik. Selama ini kalau ada merasa meyakini, mengiktikadkan sesuatu yang bid'ah atau yang syirik, aku astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah minar riya wa hubbil jah. Aku minta ampun kepada Allah daripada riya, beribadah agar diperhatikan makhluk. Minta ampun kepada Allah. Wa hubbil jah, dan suka kedudukan, suka pangkat. Suka kedudukan atau pangkat di hati manusia. Hubbil jah. Kita kepingin orang tuh hormat lawan kita. Kita kepingin orang itu segan lawan kita. Kita kepingin orang tunduk lawan kita. Itu ngarannya hubbil jah. Hubbil jah. Kepingin hendak memiliki hati manusia. Hubbil jah. Itu kawannya lah riya. Astaghfirullah minal ujubi wa ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal ujubi, daripada ujub, wa ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim, dan melihat diri dengan merasa besar. Melihat diri merasa suci, melihat diri merasa murni, melihat diri merasa tanpa dosa, melihat diri merasa takwa. Nah, bi'aini ta'zim, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah minal ujubi wa ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim. Astaghfirullah minal kibri wal fakhri wal khuyalai. Aku minta ampun kepada Allah daripada sombong, angkuh, kesombongan dan keangkuhan. Astaghfirullah minasyakki fillah. Aku minta ampun kepada Allah minasyakki, dari keraguan-raguan pada Allah. Astaghfirullah minal amni mim makrillah. Aku minta ampun kepada Allah daripada merasa aman daripada perdaya Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal kunuti mir rahmatillah, dari putus asa dari rahmat Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal hikdi, daripada dendam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal hasadi, daripada dengki. Astaghfirullah minal manni bis sadaqah. Minta ampun kepada Allah daripada merasa berjasa dengan bersedekah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah min su'izzan billah,
daripada buruk sangka dengan Allah, wabil muslimin, dan dengan orang-orang Islam. Barangkali pernah dalam hati kita bergeritik, dahulunya pernah bergeritik dalam hati, Tuhan kadang mengabulkan doa aku, Tuhan kadang mengabulkan doa aku. Nah, itu buruk sangka dengan Allah, satu dosa yang kita wajib tobat daripadanya. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, min su'izzan, daripada buruk sangka, billah, dengan Allah, wabil muslimin, dan dengan orang muslim. Astaghfirullah minat takdzibi bil qadari wa suhtih, aku minta ampun kepada Allah daripada mendustakan takdir dan tidak menyukainya. Kadang menyukai takdir Allah. Mungkin dahulu pernah kita kadang menyukai takdir Allah, berarti dosa nang mana kita wajib minta ampun tobat. Astaghfirullah min syamatatil muslimin, aku minta ampun kepada Allah daripada suka orang muslim dapat musibah. Mungkin dahulu pernah kita ada musuh, kita dapat bala, kita mahapusakan. Mungkin dahulu kita pernah demikian, padahal itu dosa. Nah, sekarang minta ampun. Astaghfirullah min syamatatil muslimin. Astaghfirullah min ghishil muslimina wa adami nushihim, aku minta ampun kepada Allah dari berkehendak jahat terhadap kaum muslimin. Mudahan inya celaka, mudahan inya rugi, mudahan habis hartanya. Wa adami nushihim, dan tiada kehendak baik terhadap mereka. Wa adami nushihim, dan tiada kehendak baik terhadap kaum muslimin. Astaghfirullah minal farahi bil ma'siyah, aku minta ampun kepada Allah daripada gembira dengan maksiat. Astaghfirullah min bughdis sahabati wal ali wal muslimin, aku minta ampun kepada Allah daripada membenci sahabat, membenci keluarga Rasul, dan membenci kaum muslimin. Kita bisa kadang-kadang timbul membenci kepada sahabat itu tanpa kita sadari. Kita membenci sahabat Rasulullah. Itu bisa terjadi kalau kita membaca sejarah. Kita membaca sejarah tentang perlakuan di antara sahabat Nabi kepada keluarga Nabi. Kalau kita membaca sejarah bagaimana kelakuan Muawiyah menyakiti Sayyidina Ali, bagaimana kelakuan Muawiyah menyakiti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, barangkali kita saat itu marah kepada Muawiyah, padahal Muawiyah ini adalah sahabat Rasulullah. Nah, itu minta ampun kepada Allah daripada marah, benci kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan muslimin. Astaghfirullah min hubbid dunya wa ahlihal fasaqati, aku minta ampun kepada Allah daripada mencintai dunia dan ahli dunia yang fasik. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal bukhli, daripada kikir, wal hirsi, tamah, wasyuhi, dan tiada senang orang lain berbuat sosial. Astaghfirullah min ihanati ma'azzamahullah, aku minta ampun kepada Allah daripada menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Barangkali kita pernah melihat ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di kartak, tapi kita kadang mengangkatnya,
Barangkali kita ada melihat kalimat-kalimat Allah di tempat yang kada layak tapi kita membiarkannya. Nah, berarti kita menghinakan sesuatu yang diagungkan Allah. Dosa itu. Astaghfirullah minat taqlidi fi usuliddin, dan aku minta ampun kepada Allah daripada taklid di dalam usuliddin, dalam tauhid. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa, zahirin yang zahir, wa batinin yang batin, sagirin yang kecil, wa kabirin dan yang besar. Ma'a'lamu, yang aku ketahui, wa ma la a'lamu, dan yang tidak aku ketahui. Wa ma anta bihi a'lamu, dan yang engkau dengannya mengetahui. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ghufirli, ampuni aku ya khairal ghafirin, hai sebaik-baik orang yang mengampuni, wa tub alayya, dan berilah tobat atasku ya tawwab, hai yang menerima tobat, ya arhamar rahimin. Ini istighfar lil ma'asil qulub, untuk maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Jadi semuaan maksiat yang ada di zahir kita ini, maksiat yang di mata, maksiat di telinga, maksiat di tangan, maksiat di muntung, maksiat di paraj, itu pada intinya semuaan berasal dari salah satu nang 20 maksiat hati ini. Nah, jadi istighfar ini menurut sebahagian ulama termasuk merupakan syarat untuk tobat daripada dosa. Bukan hanya 3 macam, tetapi ada istighfarnya. Nang kalima syaratnya juga adalah qablal ghargharah. Tobat itu terjadinya sebelum ghargharah, artinya sebelum roh kita sampai di tenggorokan. Namun sudah roh sampai di tenggorokan, itu sudah habis waktu untuk tobat. Nang keenam qabla tulu'i syamsi min maghribiha, nang keenam sebelum terbit matahari di barat. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat situ, pintu tobat sudah kada ada lagi, ditutup. Nang ketujuh, ini menurut sebagian ulama merupakan syarat tobat, menurut sebagian lagi kesempurnaan tobat. Nang ketujuh ini adalah piraku makanil maksiyah, menjauhi tempat maksiat. Artinya menjauhi sesuatu nang dimana kita melakukan maksiat dengan sesuatu itu. Jadi di sini disebutkan oleh pengarang kitab Is'adur Rafiq itu, ada seseorang naik haji. Nah, naik haji ini kan di dalam ihram itu, dalam berihram kada boleh bersetubuh. Dalam ihram kada boleh bersetubuh. Tahu-tahu si laki-laki ini dalam ihramnya bersetubuh, berarti batal hajinya. Nah, maka dia hendak tobat mesti menceraikan bininya, karena ini tempat maksiat. Nah, jadi menurut setengah ulama hal yang demikian itu merupakan syarat tobat. Menurut sebagian ulama lain itu hanya kesempurnaan tobat. Kalau kita umpamanya seseorang umpamanya pernah melakukan zina kepada seseorang, jangan diulah jadi bini ini tuh. Kenapa? Karena ini tempat bekas kita melakukan maksiat dengan orang ini. Ini umpamanya seseorang yang kita sering kali atau pernah melakukan maksiat dengan orang itu, kita mesti berpisah, berjauh dengan orang itu. Jangan lagi berkawan dengan orang tersebut.
Atau tempat ini kita pernah melakukan maksiat di tempat ini, kalau kita tobat mesti kita tinggalkan tempat itu. Ini pakaian pernah kulakukan maksiat, nah pakaian itu mesti diberiakan ke manakah supaya jauh daripada bekas maksiat. Nah hal demikian ini ujar Imam Zamakhsyari termasuk syarat tobat. Ujar imam lainnya kesempurnaan tobat. Jadi jangan hendak kawin lawan pacar, jangan hendak kawin, ini bekas melakukan maksiat. Jadi dipilih bini atau dipilih laki, nang jangan pacar. Apalagi pernah melakukan maksiat dengannya. Kenapa? Karena kada kawa tobat. Ujar Imam Zamakhsyari. Iraku makanil ma'siyah, menjauhi tempat maksiat. Yang kedelapan, tajdidu taubah minal ma'siyah kullama zakaraha. Memperbaharui tobat daripada maksiat itu manakala ingat terhadap maksiat itu. Makanya jangan hendak mencari tempat di mana dulu melakukan maksiat, jangan hendak ke situ-situ. Karena ingat, oh di sini aku bahari melakukan maksiat ini. Karena bila kita ingat yang demikian, timbul dalam hati kita ada merasa nyaman, dalam hati kita ada merasa rami, nah kita wajib lagi memperbaharui tobat. Wajib memperbaharui tobat. Ini dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dahulu pernah judi, manang bejudi, kan manang judi itu rame. Tobat sudah, sakit hati karena biasa bejudi, sakit hati, menangis segala macam, mbak ampe 10 tahun kemudian ingat, dulu aku pernah menang bejudi, timbul rame ada di hati, itu dosa nang wajib pulang tobat daripadanya. Nah itu tobat. Tajdidu taubah minal ma'siyah kullama zakaraha. Nangka 9, an la ya'uda lidzambi, bahwa tidak kembali bagi dosa itu. Ini pun juga disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kita misal tobat daripada minum arak, tobat. Kayaknya bebulik pulang minum arak, berarti tobat semalam tuh ada bujuran ngarannya. Jangan mau ulang lagi kepada dosa itu. Yang ke-10, imkanun nafsi lil had, menyerahkan diri untuk dihukum. Menyerahkan diri untuk dihukum. Kalau ini orang sudah diketahui perbuatan maksiatnya itu oleh yang berwenang. Orang misalnya mencuntan, mencuntan itu hukumannya kalau yang demikian dipotong tangannya, dan sudah diketahui oleh yang berwenang bahwa ini orang mencuntan dan tinggal lagi dipotong tangannya kena hari anu lari. Nah ini orang kadang kawa diterima tobatnya selama dia kadang menyerahkan dirinya. Imkanun nafsi lil had, menyerahkan diri untuk menerima hukuman. Ini bagi orang-orang yang sudah diketahui oleh yang berwenang. Amun yang kata diketahui itu lain soal. Nangka 11, at-tadaruk, memperdapati. Umpamanya kita kada sembahyang setahun atau kada sembahyang 2 tahun, kita tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, menyesal. Allah belum menerima tobat itu kalau kita belum memperdapati nang hutang kita itu. Kita kada puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, tanpa uzur kita kada puasa. Sekarang kita tobat menyesal dan bertikad kada mau ulang lagi. Itu masih digantung oleh Allah
selama kita belum mengqadha, membayari. Nah, ini at-tadaruk lima madha, memperdapati bagi yang telah lewat. Yang ke-12, ini kalau bersangkut paut lawan makhluk Allah, lawan manusia adamiyin, at-tahallul awil istirda, minta halal atau minta ridha. Kada kau membulikakan, minta halal, minta maaf, minta ridha kepada orang yang dianiaya atau orang yang dizalim. Nah, 12 macam itulah bila kita mampu melakukannya, itulah ngarannya yang disebut taubatan nasuha, tobat nasuha. Jadi cocok ujar para ulama mengatakan bahwa menghindari satu perbuatan dosa itu lebih mudah daripada melaksanakan tobat. Menghindari satu dosa lebih mudah daripada melakukan tobat. Nah, tobat ini sulit. Tapi kalau sudah pernah kita melakukan dosa, sesulit apa jua pun tobat itu wajib dilaksanakan. Tobat nasuha adalah tobat yang bersih dari berbagai kotoran yang akan merusak dan menodai nilai tobat tersebut. Tadi tobat nasuha adalah tobat yang bersih dari berbagai kotoran yang akan merusak dan menodai nilai tobat tersebut. Kita bertobat, kadang mau ulang lagi, nyatanya mau ulang-ulang, itu bukan nasuha ngarannya. Karena nasuha ini nang murni daripada berbagai kotoran yang akan merusak dan menodai nilai tobat tersebut. Allah Ta'ala mewahyukan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Makanya seseorang nang hendak jadi saksi nikah umpamanya, ini orangnya mesti adil, kan? Mesti adil. Kalau dahulunya inya pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan inya fasik, inya mesti tobat dari itu. Dan selama setahun dilihat perjalanan hidupnya. Orang tuh minum arak, atau orang tuh melakukan riba, atau lain-lainnya dosa-dosa yang besar. Tobat inya. Nah, itu hanya bisa kita katakan adil dan bisa untuk menjadi saksi, menjadi apa, itu setahun dilihat perjalanan hidupnya. Bila dalam setahun dia murni, bujur-bujur lurus, kadang mau ulang lagi dosa-dosa, itu hanya bisa dikatakan adil. Nah, hanya kawa jadi saksi untuk pernikahan dan saksi-saksi lainnya. Jadi kata kawa, mbah hari ini berbuat dosa, tobat, langsung nggak dicap adil, kata kawa. Ada istibra istilahnya, ada pembersihan. Ini dalam waktu setahun tuh kau mengetahui sudah tobat nasuha adakah orang ini. Orang yang bertobat tawab adalah orang yang sering kembali kepada Allah dan kembali kepada manusia dengan memaafkan mereka ketika mereka menyakitinya. Ini tawab. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Mufattanin bacaannya mufattanin tawwab. Nang batas taknya mufattanin tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai setiap orang yang diuji tetapi kembali kepadanya, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah ketika mendapatkan ujian dan memaafkan orang lain demi mengharapkan apa yang terdapat di sisinya Allah Ta'ala. Ini disebut tawab.
Arti tawab ini menurut tafsir hadis di sini adalah orang yang bila berbuat dosa dia kembali kepada Allah minta ampun, dan bila orang lain berbuat salah kepadanya dia dengan cepat memaafkan kesalahan orang tersebut. Nah, ini disebut tawab. Allah cinta kepada orang-orang seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada tawwabin. Tawwabin ini apa? Orang yang bila melakukan dosa dia cepat kembali kepada Allah minta ampun. Bila manusia berbuat salah kepadanya dia cepat memberikan ampunan kepada manusia itu. Nah, tawwabin. Jadi ada dua jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, supaya kita dicintai Allah, bila melakukan dosa cepat tobat. Yang kedua, bila orang lain berbuat jahat kepada kita dimaafkan. Nah, itu jalan juga untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat nasuha adalah bahwa seseorang istiqamah dengan tobatnya sampai akhir hayatnya. Itu nasuha tadi. Makanya tobat ini selalu diperbaharui. Berkali-kali sehari kita tobat, bahkan menjar Nabi sampai 70 kali. Innil astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaum 70 marrah, 70 kali. Jadi tobat ini bahasa kalau tobat hampir bertobat kada. Tiap saat kita diperlukan tobat, supaya apa? Akhir hayat kita itu dengan tobat. Karena tobat nasuha itu adalah bahwa seseorang istiqamah dengan tobatnya sampai akhir hayatnya. Namun kita setahun sudah bertobat hanya mati, barangkali dalam setahun itu banyak hal-hal yang kita lakukan yang merusak tobat kita itu. Tidak mengajak dirinya untuk kembali melakukan maksiat dan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Tobat nasuha. Tingkat tobat yang lebih rendah adalah seseorang yang nafsunya masih mengajaknya untuk berbuat maksiat, tetapi dia mampu menundukkan keinginan nafsunya itu. Nah, tobat yang lebih rendah. Ini sudah tobat kepada Allah dan nafsunya kada beliur lagi untuk berbuat dosa. Ini tobat yang tinggi. Yang lebih rendah sedikit, ini sudah tobat daripada dosa dan nafsunya masih mengajaknya kepada dosa, tapi dia tahan. Tingkat tobat yang lebih rendah lagi adalah seseorang yang kadangkala masih terjerumus ke dalam sebagian dosa kecil tanpa sengaja dan tanpa keinginan yang kuat serta terencana. Tetapi ia segera meninggalkan perbuatan buruknya tersebut, mencela dirinya sendiri dan benar-benar menyesalinya. Ada juga orang sudah tobat dan ia sudah kawan mengendalikan dirinya, kada hendak lagi berbuat dosa. Kalaupun ada dirinya hendak berbuat dosa, dia tekan dirinya, kada jadi berbuat dosa. Kecuali dia berbuat dosa nang kada terencana. Nah, dosa-dosa nang kada disengajanya, dosa-dosa nang sifatnya spontan. Nah, itu masih bisa terjadi. Ini masih digolongkan dalam orang-orang yang bertobat juga ngarannya. Tobat nasuha, tobat yang paling tinggi. Imbah bertobat nasuha itu kada ada kapingin lagi berbuat dosa, kada kapingin lagi kayak apa aja nyamannya, kayak apa aja untungnya, kada kapingin dong berbuat dosa. Nah, ini tobat nasuha yang paling tinggi. Yang kedua, terendah sedikit, ini sudah tobat, kadang-kadang ada hendak berbuat dosa tapi ditahannya. Nah, yang ketiga sama lawan yang kedua tadi, cuma kadang-kadang ada secara kada sengaja terbuat dosa. Yang ketiga ini, dosa-dosa yang dikerjakan ini serupa dengan al-lamam yang dimaafkan, sebagaimana wahyu Allah Ta'ala,
alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali lamam, kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis marfu' yang berbunyi, khiyarukum kullu muftatinin tawwab, sebaik-baik kalian adalah orang yang terfitnah yang kembali, yang tergoda yang kembali. Artinya dalam hadis lain disebutkan, la budda lil mu'min min dzambin ya'tihil fainata ba'dal fainah, dari waktu ke waktu setiap mukmin pasti melakukan dosa. Artinya apa? Orang mukmin itu bisa saja melakukan dosa sesudah inya tobat, tetapi dosanya itu kada terencana. Dosanya kada terencana, dan lagi dia cepat kembali kepada Allah, minta ampun, tobat kepada Allah. Akibat paling ringan yang diterima oleh seseorang yang berbuat dosa dan lalai kepada Allah adalah tidak dapat merasakan kenikmatan munajat. Beribadah kada nyaman, beribadah kada katuju lawas, beribadah kada kawa nyaman. Itu salah satu penyebab ada dosa nang kita belum tobat lagi. Itu akibat yang paling ringan yang diterima oleh seseorang yang berbuat dosa dan lalai kepada Allah adalah tidak dapat merasakan kenikmatan munajat, dan tercatat dalam golongan orang-orang yang suka bermaksiat. Barang siapa dikaruniai Allah hati yang baik, hati yang mau mendengarkan, yang merasa takut kepadanya, yang bertakwa, maka kedudukannya di sisi Allah akan meningkat, dan dia akan selalu menumpukan harapannya kepada Allah serta meyakini keberadaan surga. Di samping itu Allah pun akan memudahkan segala urusannya. Nah, ingat itu, taubat adalah langkah awal. Jadi istighfar yang tadi sekurang-kurangnya dibaca sekali sehari itu. Makinnya banyak, makinnya bagus. Waktu yang paling baik dipilih membaca istighfar ini adalah sebelum sembahyang subuh. Itu yang paling baik, waktu sahur. Munya kada kawa sebelum sembahyang subuh, apabila kawanya asal ada dibaca gitu.